Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittafakur wa zajarona anil kufur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bahasan kita kali ini hadis tentang hiduplah di dunia laksana orang bertamu. Sabda Rasulullah SAW, kun fid dunya adyapan. Jadilah engkau hidup di dunia ini laksana orang yang bertamu. Yang namanya orang bertamu tidak mungkin lama di rumah yang ia singgahi. Tentu suatu saat akan kembali ke tempat tujuannya, yaitu rumahnya sendiri, karena rumah yang kita kunjungi itu adalah singgahan yang sesaat. Begitupun dunia ini bukan tempat tujuan kita. Tujuan kita adalah akhirat. Inilah tempat hakiki. Dunia ini tempat perjalanan, tempat persinggahan atau tempat berteduh bagi orang yang kehujanan. Sebagai contoh, apabila kita naik motor, apabila kita berjalan lalu turun hujan, kita berteduh. Setelah hujannya reda, tentu kita akan meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke tempat tujuan kita. Tujuan kita adalah akhirat, dunia hanyalah persinggahan. Tapi jangan sampai kita beranggapan hidup kita akan selamanya di dunia. Kehidupan dunia itu tidak akan abadi. Yang abadi itu adalah kehidupan akhirat. Hadis itu dilanjutkan, wattahidul masajida buyutan, dan jadikanlah masjid sebagai rumah. Kalau kita merawat rumah sendiri disapu sampai 5 kali, masjid pun anggaplah rumah kita. Karena apa? Ada salah satu sabda Rasulullah SAW, al masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah rumah bagi seorang mukmin. Maka alangkah anehnya bagi seorang mukmin yang rumahnya adalah masjid sampai-sampai tidak mau ke masjid. Orang yang tidak mau melaksanakan sholat di masjid seakan-akan tidak mengenal rumahnya sendiri. Masya Allah. Jangan sampai kita waktu hidup kita lupa akan masjid, tapi ketika mati kita dibawa ke masjid. Alangkah malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mukmin hebat-hebatnya menggunakan masjid. Ketika kita berwalimah, melakukan akad nikah, disunnahkan di masjid. Supaya apa? Kelak keturunan kita supaya mengenal masjid. Ketika kita meninggal dunia pun dimasukkan ke dalam masjid. Karena apa? Masjid itu adalah rumah kita. Ada salah satu sabda Rasulullah SAW, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah sempurna sholat seseorang yang berdekatan dengan masjid, ternyata sholatnya di rumah. Itu khusus bagi orang yang dekat dengan masjid, maka bersolatlah di masjid. Karena apabila Anda hidup, rumah Anda berdekatan dengan masjid, tapi selalu melaksanakan sholat di rumah, itu tidak sempurna. Sholat kita bukan tidak sah. Maka jangan sampai kita tidak mengenal masjid. Apalagi orang yang jauh dari masjid. Semakin kita jauh dari masjid rumah kita, tetapi kita selalu melaksanakan sholat di masjid, itu langkah-langkahnya akan lebih banyak. Langkah-langkah kaki kita yang dilangkahkan dari rumah kita yang jauh dari masjid ke rumah, Masya Allah, semakin banyak langkah berarti semakin banyak pula pahalanya. Kecuali bagi orang yang sakit, kecuali dari golongan perempuan. Kalau sekiranya perempuan misalkan melaksanakan sholat di masjid, lebih banyak fitnahnya daripada baiknya. Lebih baik di rumah saja bagi perempuan. Jadi jadikanlah
masjid sebagai rumah. Kenali masjid setiap hari 5 kali sehari semalam. Insya Allah ketika kita di yaumul qiyamah ada orang nanti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, ternyata tidak bisa. Orang yang sudah mengorbankan hartanya, menyembelih hewan kurban, menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim bisa dengan binatang yang disembelih melalui hewan kurban. Ada juga orang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menyeberang, ternyata tidak bisa menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Datanglah masjid yang suka ia solati. Maka setiap masjid yang suka dipergunakan sholat berjamaah oleh kita, itu akan menjadikan kendaraan bagi kita untuk menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Kun fid dunya adyafan, jadilah engkau hidup di dunia laksana tamu, wattakhidul masajida buyutan, dan jadikanlah masjid sebagai rumah. Lalu hadis itu dilanjutkan, wa'udu qulubakum birriqah. Tengoklah hati-hati kalian ini dengan penuh rasa kasih sayang. Berkasih sayanglah kalian semua kepada makhluk yang ada di muka bumi, tentu makhluk yang ada di atas langit yaitu malaikat akan mengasihi kita. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, gagah di medan perang, seorang jenderal, tidak mau menyerah dalam peperangan sesulit apapun peperangan. Bahkan dalam satu riwayat, gagah-gagahnya Sayyidina Umar, apabila setan berpapasan jalan dengan Sayyidina Umar, maka setan itu lebih memilih jalan yang lain daripada berpapasan satu jalan dengan Sayyidina Umar. Hebat, sampai-sampai ditakuti oleh setan itu Sayyidina Umar. Tapi tahukah Anda bahwa Sayyidina Umar ini mempunyai hati selembut salju? Bagaimana mempunyai hati selembut salju? Pernah di suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berjalan ke suatu tempat. Kebetulan di tempat yang ia lewati ada seorang anak yang sedang memberi makan burung dalam sangkar. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai nak, ini burung kasihan sekali. Coba tolong lepaskan." Kata si anak itu, "Bagaimana aku melepaskan burung ini? Karena untuk menangkap burung ini saya memerlukan waktu yang sangat lama. Dan makanan-makanannya pun saya berikan ini dapat beli. Bagaimana halnya saya harus melepaskan burung ini? Karena saya udah terlanjur sayang pada burung ini." Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, karena ada kasih sayang kepada burung yang selalu hidup dalam sangkar, maka kata Sayyidina Umar, "Berapa harga kandang burung ini? Dan berapa total harga burung dan sangkarnya dan biaya yang engkau keluarkan untuk membeli makanan burung ini?" Kata anak tersebut, "Dijumlahkan sekian." Langsung oleh Sayyidina Umar dibayar, ya, sangkarnya dibayar, burungnya dibayar, dan biaya untuk memberi makan burung ini dibayar juga. Setelah dibeli ternyata tidak mau dibawa ke rumah, langsung dilepaskan oleh Sayyidina Umar karena besar kasih sayangnya terhadap burung. Itu baru kepada burung, apalagi kepada manusia. Masya Allah. Maka dengan kisah ini bukanlah berarti kita tidak diperbolehkan untuk memelihara burung dalam sangkar. Diperbolehkan, asal jangan disiksa. Disiksa di sini bukan dipukul-pukul, berarti disiksa tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Maka tengoklah hati kalian dengan rasa kasih sayang. Wa aksiru minat tafakur, dan penuhlah hati kalian, au aksiru minat tafakur, dan perbanyaklah hati kalian ini dengan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala.
semakin kita banyak berpikir tentang keesaan Allah, dengan berpikir kita tentang kekuasaan Allah, insya Allah akan bertambah keimanan kita. Tapi jangan sampai kita memikirkan zat Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Yang harus kalian pikirkan itu bukan zat Allah, tapi pikirkanlah segala ciptaan Allah. Betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat misalkan satu pohon cabai. Ini pohon cabai, ada akarnya, ada daunnya, ada pohonnya, ada buahnya juga. Asal usulnya dari satu biji cabai. Dari sesuatu yang kecil ternyata dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghasilkan sesuatu yang besar. Ketika kita berpikir sampai ke sana, insya Allah akan timbul betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal buka, dan seringlah hati kalian ini untuk menangis. Menangis apa? Menangisi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Alangkah kerasnya hati kita apabila kita sering berbuat dosa, tidak ada rasa penyesalan, dan sama sekali kita tidak pernah menangis karena dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Maka keraslah hati kita. Wala yahtalifanna bikum al ahwa, dan jangan hidup kalian ini dikelilingi oleh hawa nafsu yang menyesatkan kita. Karena apabila kita hidup selalu menuruti hawa nafsu, memang enak, tapi enaknya ini adalah akan mewariskan suatu kesengsaraan yang berkepanjangan. Masya Allah. Jadi apabila kita hidup selalu diperintahkan oleh syahwat dan tidak mau menurut tuntunan agama, walaupun hidup menurut syahwat itu memang enak, tapi enaknya ini akan mewariskan penderitaan yang sangat lama. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulan hadis ini, kun fid dunya adyafan, hiduplah di dunia laksana tamu, wattakhidhu al masajid buyutan, dan jadikanlah masjid sebagai rumah, wa awidu qulubakum birriqah, isilah hati kalian dengan kasih sayang, dan perbanyaklah tafakur, dan perbanyaklah menangisi dosa-dosa kita. Jangan sampai kita berbuat dosa tapi tidak ada rasa penyesalan, apalagi lebih nista lagi kita tidak pernah menangisi dosa yang telah kita lakukan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Khudz ma sofa wada ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.